Selamat siang, saya dari DPD Bakornas Jawa Timur selaku ketua akan mendampingi salah satu warga yang sempat kemarin ini terjadi miskomunikasi, dan siang ini akan kita klarifikasi sehubungan dengan akses jalan yang dibuntu. Untuk lebih lanjut, ikuti saya. Bersama Pak Muhyar, warga Desa Praga. Ini punggen yang dibangun, yang rencananya untuk membuka suatu potensi destinasi wisata, dan kita bisa lihat lokasi yang kemarin sempat agak bermasalah, akses jalan yang di sini. Lalu dikarenakan ini akses jalannya tidak memungkinkan dilintasi, akhirnya kemarin ditutup sementara agar tidak terjadi tanah ini timbulnya akan lebih fatal lagi. Dan lebih lanjutnya Pak Muhyar mungkin bisa menjelaskan bagaimana kronologisnya dan kejadian yang kemarin. Kita di sini kan klarifikasi bagaimana serangkaian kronologis awalnya sehingga terjadi miskomunikasi antara warga dengan jenengan. Gini ya, sejarahnya kita tak cerita dulu sejarahnya. Saya waktu tahun 2019 masuk di Desa Praga. Di sekitar sini ini masih kumuh dan rawa-rawa seperti ini. Jadi rawa-rawa. Jadi kita mau melewati tidak bisa kalau tidak lompat-lompat di atas batu. Jadi memang benar-benar rawa, dan akhirnya pemukimannya ada di belakang itu. Aksesnya itu pertama lewat belakang sana ke utara. Nah, setelah ke utara tidak dipakai, lewat jalur timur itu ke jalan raya. Nah, waktu saya masuk di sini, beliau itu meminta ke saya untuk dibikinkan jalan. Alhamdulillah, setelah saya dapat lokasi tanah di sebelahnya punggen ini, akhirnya tanah itu saya ambil, saya keruk, ini saya uruk brongkol, dengan uruk brongkol dari situ akhirnya ini bisa jalan muter. Jadi di sini itu ada 3 akses jalan sebenarnya. Yang pertama sini, yang kedua di sebelahnya TK itu sampai ke jalan raya, dan di belakangnya TK ke barat ke kantor desa itu saya beli tanah juga karena untuk akses jalan. Karena rencana kami kalau ini nanti jadi desa wisata, aksesnya kalau hanya 1 atau 2, nanti di saat nanti rame akan tertunggu. Nah, maksud saya dengan jalan-jalan yang situ banyak, insya Allah nanti pengembangan desa wisata di sini nanti akan mudah. Nah, karena kemarin itu miskomunikasinya, bangunan ini sudah dibangun, cuman karena jalannya ini belum ditata, akhirnya warga masyarakat merasa jalan ini tertutup. Nah, itu sebenarnya hanya miskomunikasi. Karena waktu ini mau diuruk, saya mau minta uruk ke saya, mau saya uruk, saya tidak boleh. Karena apa? Batu-batu ini tidak boleh diuruki. Batu-batu ini harus dimunculkan karena ikonnya di sini adalah batu-batu, batu harus dimunculkan. Nah, saya bilang ke Mbah Lurah, Mbah nunggu batu-batu itu, nunggu begu alat berat saya, nanti saya bawa ke sini. Setelah alat berat saya bawa, nanti dikasih dulu. Nah, dalam proses jeda ini belum dijalankan, udah warga masyarakat merasa jalannya tertutup sehingga dia tidak nyaman. Sebenarnya tidak tertutup lah. Kalau misalkan memanfaatkan jalan yang sebelah baratnya samping TK itu saya masih bisa sebenarnya. Cuman saya tidak tahu lah, karena masyarakat sekarang itu kan sudah pandai, sudah tahu mana yang harus ditempuh, monggo. Nah, itu haknya masyarakat menyampaikan aspirasinya seperti apa, monggo. Tapi kita yang jelas sebagai warga masyarakat yang baik, sebenarnya kita harus klarifikasi, duduk bersama, dirembuk bersama bagaimana baiknya. Jangan sampai di dalam menentukan segala sesuatu di lapangan itu nanti miskomunikasi dengan warga masyarakat yang akibatnya seperti ini. Sebenarnya masalah ini sebenarnya tidak seberapa, akhirnya berdampak sampai Bapak Ketua Dewan saja sampai dirawuhkan ke sini, Bapak Camat ke sini, Mbah Lurah ke sini. Nah, ini kan sebenarnya tidak harus seperti itu kan tahapan penyelesaian masalah.
Kalau kita nanti bisa duduk bersama, ngomong bersama, selesaikan di sini. Nggak usah kemana-mana sebenarnya. Hanya miskomuni saja menurut saya. Cuman tinggal kita itu menyikapi masalah ini dibawa kemana. Ya. Yaitu Yang di belakang ini ada jumlahnya ada berapa penduduk? Sebenarnya di sini hanya dua rumah. Yang aksesnya lewat sini hanya 2 rumah. Kebetulan di sini kan ada kandang. Ya. Kandang yang harus untuk transportasinya kan butuh roda 4 bisa masuk. Nah, roda 4-nya bisa masuk, memang jalan yang paling dekat dengan jalan raya sini dan paling enak. Jadi sebelumnya ini belum ada akses jalan ini ya, belum dibuatkan ya sebelumnya ya, ya Pak Mulyar ya. Artinya dari warga itu kan biasanya kan lewatnya kan sebelah baratnya TK atau balai desa ini. Sampingnya TK itu. Nah ini sebelumnya apakah sudah dilintasi oleh warga setempat sini atau belum? Kami membuat jalan ini sebenarnya kan bukan jalan utama. Ya. Jalan ini adalah jalan khusus untuk kepunden. Tapi karena ini paling penak, paling dekat, paling nyaman, akhirnya kan semua terkumpul di sini. Ya. Yang jalan saya bikin pertama malah nggak dipakai. Dipakai. Nggak Terus dipakai. ini dari awal Mulyar ini juga ya? Enggak, ini tanahnya miliknya Punden. Yang Punden. pemilikan saya itu di sebelah Oh, di sana. Nah, yang saya gali-gali itu urutannya kan saya bikin buat urutan ini. Saya gali itu saya tata untuk bikin jalan sepanjang ini. Biar aksesnya jalannya nyaman. Nah, Ya. biar satu sisi nanti desa wisata jalan, Punden ini nanti terumat dengan baik dan kesannya di sini tidak kumuh. Akhirnya saya melangkah seperti itu. Dan alhamdulillah dari desa sudah ada bukti kepedulian. Ini adalah salah satu bukti desa ikut bangun ini juga, Berpartisipasi membangun ya. berpartisipasi ini, sehingga ini akan membuat keindahan di sekitar sini. Dan insya Allah 2023 jalan ini nanti akan kami paving. 2023 akan kami paving. Dan program itu sudah didong. 2023 ini paving bensin. Ya. Itulah klarifikasi dari Pak Mulyar sebagai warga di Desa Pregak. Intinya Pak Mulyar ini sangat atensi sekali dengan membuka kawasan destinasi wisata di Punden Beji ini. Ke depan berharap bisa menunjang perekonomian warga di sini juga. Karena ini jalan ini kan jalan sangat strategis yang dilintasi dari antar daerah, antar kabupaten juga. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu, dan lebih lanjut kita nanti akan segera menjernihkan suasana ini agar tidak ada terjadi miskomunikasi. Dan yang saya sampaikan ke semua warga, apabila ada kendala di manapun tempat, apapun bentuknya, lebih baik dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat, dengan beberapa jajaran terutama RT, kepala desa, dan beberapa semua yang terlibat di sini agar tidak terjadi miskomunikasi yang saat ini terjadi. Untuk sementara begitu. Salam satu hati untuk Bakornas seluruh Indonesia.